Kevin Strickland akhirnya boleh bernapas lega dan bisa hidup sebagai manusia bebas setelah mendekam dalam penjara selama 43 tahun karena salah vonis. Kisah ini mendapatkan perhatian dunia internasional karena dia dipenjara untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Pada tanggal 25 April 1978 di Kansas City, Missouri, 3 orang tewas ketika sekelompok penyerang menggeledah sebuah rumah. Para korbannya adalah Sherry Black yang berusia 22 tahun, Larry Ingram yang berusia 21 tahun, dan John Walker yang berusia 20 tahun. Wanita lain, Cynthia Douglas, pacar dari Ingram, ditembak di kaki secara tidak fatal. Dia berpura-pura mati sampai penyerang pergi. Semua korban diikat, kemudian ditembak. Strickland, yang saat itu berusia 18 tahun mengatakan saat itu dia sedang menonton televisi dan berbicara di telepon, dan keesokan paginya polisi mulai menuduhnya melakukan pembunuhan itu. 2 tersangka, Kilm Atkins dan Vincent Bell, kemudian ditangkap. Bell adalah teman masa kecil Strickland dan tinggal di sebuah rumah di dekatnya. Polisi menemukan sidik jari milik Strickland di mobil Bell. Strickland mengatakan ini karena dia pernah mengemudikan mobil sebelumnya, tetapi terakhir kali dia melihat Atkins dan Bell adalah pada pukul 5 atau 6 sore pada malam pembunuhan. Sidik jari dari senapan yang digunakan dalam pembunuhan itu milik orang lain selain Strickland yang belum teridentifikasi. Douglas, satu-satunya saksi mata, pertama kali menyatakan dia tidak dapat mengidentifikasi pelaku lain selain Atkins dan Bell. Kemudian, ketika polisi menangkap Strickland, dia memilihnya dalam barisan polisi. Douglas kemudian mengatakan, dia ditekan untuk menyebut dia sebagai salah satu pelaku oleh detektif dalam kasus tersebut, dan sampai kematiannya pada tahun 2015 berusaha agar kesaksiannya dicabut. Strickland dihukum pada tahun 1979, 1 tahun setelah ditangkap, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 50 tahun. Atkins dan Bell, pelaku sebenarnya, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun. Sejak ditangkap sampai ke pengadilan, Kevin tetap mengaku tidak bersalah. Sikap itulah yang membuat hukumannya berat menjadi seumur hidup. Sedangkan 2 pelaku sebenarnya, mereka mengaku bersalah. Hukuman mereka 20 tahun dan hanya perlu menjalani sampai 10 tahun saja. Kevin Strickland mengajukan banding dan berkali-kali mengajukan petisi, namun ditolak. Hingga pada tanggal 23 November 2021, Hakim Wells membatalkan hukuman Strickland. Hakim Wells mengatakan bahwa tidak ada bukti fisik yang menghubungkan Strickland dengan 3 pembunuhan tersebut. Dia dihukum hanya atas kesaksian seseorang saja. Walaupun Kevin Strickland menjalani hukuman penjara terlama untuk kasus salah vonis dalam sejarah Missouri, dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi negara. Karena undang-undang mengizinkannya hanya jika pembebasan didasarkan pada bukti DNA. Jika kasusnya memenuhi syarat, maka negara harus memberikan kompensasi sebesar $20 juta atau sekitar 300 miliar. Pada Juni 2021, melalui pengumpulan dana GoFundMe, para donasi berhasil mengumpulkan dana mencapai $1 juta atau sekitar 15 miliar.